Saksikan ngobarman ngobrol bareng seniman. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat al-fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Saksikan Ngobarman ngobrol bareng seniman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama juga nih nggak buat video ngobarman ngobrol bareng seniman. Ya. Jadi gue juga bingung nih kedatangan tamu tapi nggak ketahuan mukanya bro. Ini siapa? Lah, lu siapa? Nggak tahu. Nah, Lu siapa? ini mencurigakan nih, Oh. mencurigakan ya kan? Ini masker ini. Pakai bisa. masker tapi suaranya ketawa tapi belum tentu mulutnya ketawa bro. Ah, emang mulut awal lagi apa? Lu lagi senyum lo. Halah. Nah, aduh kan. Bener nggak? Aduh. Udah buka aja. Buka aja ya. Ribet orang di rumah juga ya kan. Oh. Yang penting kita udah Udah pakai sanitizer udah. Sanitizer udah. Pakai pakai masker udah. Rapid test juga udah. Rapid test udah. Terus swab test udah. Swab. Satu yang belum. Apa itu? Tes kejiwaan belum. Halo aja. Oke. Sobat Ngobarman, kembali lagi kita udah ada 2 bulan nih kita nggak buat video. Ya. Malam ini gue kedatangan tamu, salah satu Kamu jauh ya? apa namanya, kalau dibilang seniman termasuk seniman sebenarnya, tapi dia lebih mengajar, jadi kita bisa sebut dia guru. Iya. Guru musik. Cuma keren nih, guru musik tapi di STM ya, STM penerbangan ya, kan bisa dia. Berantem ya, berantem. Bahkan, Dulu, nah, sekarang nah, enggak. jadi Sekarang udah enggak. gimana sih selama ini apa yang lo jalanin dalam kehidupan seni lo, ternyata kan malah mengajar. Mm-mm. Nah, awalnya bisa lo mencintai seni itu bagaimana? Panjang ceritanya. Emang harus panjang. Kalau pendek mendingan pulang aja tuh. Kita justru harus Oke, panjang. dipersingkat Oh aja iya, ya. dipersingkat, Nah, Bang. ini Iya. ngomongin flashback jauh nih, sejarah awal mulanya tahu musik lah. Tahu ya, sekedar tahu. Oh ya sebentar, belum gue kenalin, ini namanya Ade Long, dikenali dengan Ade Long. Ya. Nama lengkap? Ade. Pendek banget, suruh lengkap pendek ya kan, kurang ajar. Ya, Ade Long itu Panjang. panjang. Tahu orang tinggi, orang panjang. Iya. Galah dipanggil galah. Ganjang. Panjang. Gitu-gitu. Ya udahlah, ini yang dikasih kan. Ini salah satu adik kita juga, kebetulan istrinya juga seorang penari, penari tradisi juga. Suatu kehormatan bisa jadi, di sini. Ini di channel ini dia akan coba buka apa namanya, kiat-kiat mungkin mengajar di sekolah seperti itu. Nah sebelumnya seperti tadi balik lagi sejarahnya itu gini. Bapak saya almarhum itu dulunya pekerja seni lah, orang band, anak band. Oh, anak band. Anak band yang eksisnya di tahun 70-an lah ya. Di Medan dulunya, di Medan. Dia udah punya grup berapa kali lah, bongkar-bongkar ya. Zaman dulu itu kan nggak tetap lah ya. zaman dulu itu kalau ada acara sunatan yang diundang band, bukan keyboard. Oh, iya. Bukan solo keyboard enggak. Dulu nggak ada. Keyboard tunggal nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Adanya band. Nah, itulah termasuk. Karena orang dulu termasuk banyak duit. Iya. Nggak tahu. Orang kalau udah banyak duit ya, Bang. iya. Sekarang kalau orang pakai keyboard tunggal kan dibanding band Iya. murahan keyboard tunggal dong, ya Iya, kan? cuma bawa keyboard aja. Iya, kan. makanya. Beda. Nah, Gitu. dulu bapak saya pemain band dan itu saya tahu. Saya pikir dulu bapak saya mudanya waktu kecil-kecil ya, ABRI. TNI. Ya. Karena apa? Di foto-foto jadulnya itu, di foto-foto kenangannya itu
beliau waktu masih muda megang gitar bass dulu, pemain gitar bass. Megang gitar bass pakai baju loreng. Semua personilnya pakai baju loreng. Wah, serem juga dong. Nah iya, ternyata dia asuhan dari Brigip 7 di Medan waktu gitu. itu. Jadi band ini pegangan dari Brigip 7. Oh, berarti lo anak kolong nih. Bukan kolong jembatan kali itu. Ya kan? Kalau anak angkatan tuh anaknya Abri gitu kan. Biasa disebut anak kolong, Bro. Kolong, bukan. Ya, murtad lah anak kolong. Nah, jadi saya kira di foto-foto itu bapak saya Abri. Terlepas dari dia gondrong, kok TNI gondrong, saya nggak mikir ke situ. Ternyata bukan. Tahunya selama udah gede, udah besar. Jadi ceritakan, bapak ini nggak Abri. Dulu bapak pemain band cuma dipegang asuhan dari Brigip 7 yang ada di Medan. Dan itu lumayan terkenal dia waktu itu. Jadi singkat cerita. Jadi ada darah seni lah. Singkat cerita dari pengaruh dari orang tua kuat. Ya, pastilah nggak bisa dipungkirin itu. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, buah gedebuk. Nah, nggak jatuh dari. Jadinya begini, kurang aja. Nah, singkat cerita lagi, saya kan lahir di Medan, tepatnya di Serge ya, Serdang Bedage, itu kota perbaungan. Nah, di situ Deli Serdang tuh ya. Deli Serdang. Dulu Deli Serdang. Tapi perluasan daerah jatuhnya ke bagian Serdang Bedage sana. Udah berapa tahun belakangan ini. Nah, singkat cerita, sekolah saya SMA dulu ada guru seni yang suka dengan saya lah. Maksudnya saya selalu dijadikan tameng dia lah. Kalau dia lagi malas masuk, saya disuruh di kelas itu dampingin anak-anak, padahal saya cuma apa gitu, cuma bisa nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Ya ngerti lah seni dikit-dikit ketimbang teman-teman. Nah, mulai dari situ saya jadi orang kepercayaan dia lah. Ya. Jadi orang kepercayaan dia. Saya sebut aja lah namanya, gurunya ini Pak Jantor Siniang Bela. Sekarang dia udah jadi kepala dinas mana gitu. Pak Jantor, kalau masih ingat, ini murid Anda udah berhasil jadi seperti Anda jadi guru. Oh iya. Pastilah, itu nggak lepas dari tangannya juga kan. Jadi motivasi juga datangnya dari dia. Jadi sebelum tamat itu dia bilang nanti masuk seni musik aja gitu. Saya nggak mikir ke situ. Tamat sekolahnya mau kemana juga saya nggak tahu. Tapi ini yang jadi pertanyaan adalah gini. Biasa aja dong, biasa aja bukanya. Di Medan itu, di Sumatera Utara, di Medan, kita banyak kenal lah seniman-seniman yang berasal dari sana. Salah satunya pakar etnomusikologi kayak Bang Rijal Disiagian, Iwan Harahap, terus Denny Simanjuntak, ya kan, terus ada lagi Pak Marsius, Maestro Suling, ya kan. Ya, kebanyakan itu kan sudah maestro. Nah, yang jadi pertanyaan adalah satu. Kenapa tidak coba untuk terjun ke dunia musik tradisional? Udah pernah. Jangan sedih. Jangan sedih. Udah pernah. Berarti agak sedikit kualat juga nih, berkhianat ibaratnya. Masalahnya tradisi itu duitnya atau saat itu cuannya lumayan, karena dibanding ngeband di kafe gitu yang reguler itu nggak begitu ya bisa hidup lah gitu. Kalau dari sini kan satu kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Kalau di tradisi ini banyak sekali. Betul. Satu dari orang tari aja, kita tari udah banyak kenal. Makanya sampai punya istri orang tari itu ya. Iya, betul. Salah satunya. Iya. Sambil menyelam minum air. Emang kurang ajar ini. Menyelam minum air, ngerokok lagi kan. Terus. Menarik juga. Nah, iya, saya dulu saya pernah tinggal nggak lama, iya maksudnya bermain. Bahkan pernah tinggal di Taman Budaya Sumatera Utara dulu. Saya kenal banyak orang di situ. Ya, banyak sekali saya kenal, termasuk teman-teman yang udah di sini juga ya. Banyak. Nah, singkat cerita, dari situ saya banyak pengalaman dong. Saya mulai ikut Sanggar Minang. Saya mulai ikut sanggar di Taman Budaya itu, metronom dulu kita buat sama
sama Alkoboy, Jul Alinur tuh. Nah, itu senior saya. Koboy tahu kenal. Koboy, Kenal, ya, kenal. Koboy yang jelek itu. Jenius juga Oh, tadi. jenius. Jenius. Itu harus gua akuin itu Iya, jenius dia. jenius. Bikin musik buat tari itu cakep dia. Ya, itu saya ikut dia. Kemudian ada juga ya disuruh, maksudnya kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswi gitu, mahasiswi tari yang pengen membuat Waktu itu musik. kuliah di mana? Unimed. Universitas Negeri Jurusan Medan. musik? Jurusan seni musik. Berarti termasuk muridnya Bu Dili juga ya? Budi Linar Adli. Bu Dili, ini muridnya bandel gak nih? Ntar infoin ke saya ya. Budi Linar Adli Iya. salah satunya. Itu Kak Dili tuh. ya, itu juga orang hebat. Nah, pokoknya lama lah. Banyak pengalaman di tradisi. Saya juga Sabtu Minggu ikut acara-acara tradisi. Nah, juga. terus bisa ke Jakarta lalu akhirnya memilih mengajar di sekolah itu Dulu sih udah ngajar, Oh, gitu. jadi di Medan sana. di Medan sana banyak. Saya ngajar berapa tempat gitu. Jadi sembari kuliah juga dari zaman Di sekolah tuh. Sekolah. Sama yayasan ada. Yayasan. Di 2005 saya sudah mulai mengajar. 2005 saya sudah mulai mengajar, mata kuliah masih ada juga. Gitu kan, sambil kuliah sambil ngajar. Cuma mata kuliah udah sedikit lah. Sedikit. Mata kuliah banyak. Cuma sedikit yang diambil. Ini kurang ajar. Makanya lama tamat. Nih Bu Dili. Ini mahasiswa yang kurang ajar. Nah, jadi ya ke situ. Ya, kuliah rusak ya gara-gara itu kerja gitu kan. Karena ada bukan pemeo apa sih? Opini ya, opini. Opini ya. Jangan sampai kuliah mengganggu pekerjaan. Tapi jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi ini jangan sampai kerjaan terganggu gara-gara kuliah. Nah, jadi seperti itu Jadi kuliah sambil bekerja. Nah, banyak sekolah lah seperti sampai sekolah SD juga saya pegang waktu itu. Gitu. Justru dari sekolah SD itu saya mendapat nomor unik itu NUPTK dari SD itu. Nah, setahun udah dapat saya itu. Biasanya seorang sampai 5 tahun baru dapat NUPTK. Mungkin karena orang kepala sekolahnya senang sama saya. Nah, singkat cerita, sorry, langsung kita ini ya. Bisa sampai ke Jakarta tuh gimana? Nah, itu dia tadi. Saya jomblo sepanjang masa itu. Oh, ceritanya. Wah, nih gue bisa nangkep nih. Jadi lo tujuan ke Jakarta sebenarnya cari jodoh dong. Kagak. Udah dapet dulu. Oh, gitu. Baru pindah. Oh, gitu. Nah, jomblo sepanjang masa, ada kesempatan mau dikejar gitu. Nah. Ada kesempatan pengen dikejar. Nah, dari situ ada teman saya juga, teman-teman kawan-kawan pekerja seni juga, temannya dari jodoh saya ini. Seniman gitu. ya. Nah, ya udah saya tanya-tanya, oh latar belakangnya ini. Oh yaudah, dari situ saya berdikari aja, datangin sendiri melalui sosial media kan. Saya tanya ke DM lah, lebih ke dalam. Udah kenalan gitu. Ya udah. Akhirnya menikah, dulu tinggal di Jakarta. Kurang lebih 2 tahun lah. Tapi Jarak selama jauh. waktu Jarak jauh, long distance. waktu baru di Jakarta berarti 2011 ah? 2011 itu belum berkesenian loh. Belum lah. Belum ada kerjaan juga lah. Belum ya. Belum, masih nyari lah. Nah, itu yang bikin saya ya Perih berprinsip. juga lah ya. Berprinsip laki-laki. Mm-mm. Laki-laki mah hidup di mana aja lah. Yo, gitu. betul. Alhamdulillah ya, mungkin ya menang saya punya ijazah itu aja, jadi masih keterima di sekolah. Di sekolah saya masih diterima, ya udah. Ngajar di mana-mana. Ngajar. Sampai terakhir ini ngajar Jauh di banget saya ngajar, di Cilengsi Oh, awalnya. awalnya di Cilengsi. Oh, saya tinggal di Otista, luar biasa. Perjuangan itu. Perjuangan, setahun doang tahan ya. Ya mungkin murid-muridnya masih ingat sama Pak Ade. Oh, udah besar-besar kali. Waktu itu ngajar SD di situ. Sekolah lah. Siapa tahu masih ada yang ingat, kita aja Ya. masih ingat guru SD kok. Ya, kan? anak-anak pasti ingat sama gurunya. Pasti. Ya, pasti, karena gurunya itu nggak banyak. Dan biasanya ada kenangan tersendiri dari murid-murid itu. Ya, Ya kan cara kita mengajar. ya lepas dari situ masuk lagi saya ngajar. Lepas dari situ karena capek ya. Jauh ya. Jauh, capek.
pergi pagi, absen di sana setengah 8, pulang jam 4 gitu kan, sampai sini jam berapa lagi, anak masih orok gitu kan. Nah 2013 saya dapat kerjaan itu yang tetap lagi tuh, bukan yang sana sini lagi, di SMK PB Sudirman 1 Oh, Jerman. Nah, itu alumni gua tuh. Gua Iya. kelas 1 di situ. kelas 1 Kelas 1 SMP. tahun 87 SMA. SMA tahun 87. Mm. Tua lu. Tua. Gak boleh itu. Nggak boleh. Gak boleh dibuka. Nggak boleh. Gak boleh dibuka. Tapi jangan dihapus itu. Biarin Tahun orang. 87 gua lulus dari SMP 3 Bogor, masuk Sudirman di Jalan Raya Bogor kan? Itu Di SMA Jantung. SMA. tahun PB Sudirman, 87. 87. Saya baru Kelas 1 3 tahun tuh. naik kelas 2 baru pindah. Saya- Kalau gue nggak usah ceritain pindahnya gimana. Oke ya. Jadi On the record itu, on the record. ini alumni situ ya. Secara nggak langsung ya alumni juga, Ya. karena pernah bersekolah di situ kan. Masih sekolah di situ. Saya ngajar di situ. Sombong. Sombong dong. Sombongnya kenapa? Gue inget banget itu. Selalu Dulu rusuh. zamannya gue sekolah, Ah. gue agak sedikit kelasnya itu dengan wakil kepala sekolah. Orangnya botak tinggi, orang Batak tuh. Siapa lupa gue namanya. Jelek pastinya ya. Enggak sih, jangan Enggak, bilang jelek lah. Jelek relatif kan. Kalau kata Maksudnya istri- hatinya jelek. Enggak. Enggak juga. Kita yang salah. Berarti lu yang salah. Kita yang salah. Kita yang salah. Tahan kan lah. Masalahnya kan masih muda kan. Iya, iya, Gejolak kaula muda. Sekarang? Gejolak kaula muda sama. Karena masih muda juga. Masih muda, ya kan. Terus. Jadi di PB Sudirman berapa tahun? 3 tahun. Tiga Jadi tahun. 2000 Ya, itu pindahnya kenapa? 2013 sampai 16 akhir tuh. Itu kenapa pindah? Pindahnya karena Apa nggak nyaman apa gimana? nyaman sih, nyaman banget di situ. Terus? Nyaman banget. Apalagi sudah terbiasa dengan ini ya. Anak-anaknya sering nakal gitu kan. Tawuran masih ada. Tawuran masih ada. Ayo anak-anak lagi di depan sana, ayo kita digiring ke sana. Gimana kita mau nangkepin anak-anak ini? Udah kayak Udah bawa lewang lah, apalah. Ya kalau nggak yang bersenjata TNI Polri yang nangkep Iya. itu nggak bisa kita gitu kan. Kita cuma ngamanin aja. Udah jangan terlalu sana, mundur dikit. akhirnya kata strategi. Iya. Oh siapa? Ya, gue gabung juga gitu dalam tawuran itu. Jadi saya pengen ngeluas lagi. Dulu itu kan swasta. Dulu itu swasta. Jadi pengen ke negeri gitu. Kalau swasta ini kan ya udah 3 tahun lah. Cari nyaman lah ya. Cari yang berbeda aja lagi. Mungkin kalau untuk negeri masa depannya bagus, gitu aja. Nah, terus Nggak tahu lah masa setelah depannya itu- bakal setelah itu ya, bagaimana. setelah itu? Nah, setelah itu saya pindah 2016 itu mau akhir, awal 2017 saya sudah pindah ke Blok M di SMK N29 Jakarta, SMK penerbangan. atau yang dikenalnya dulu STM penerbangan. STM penerbangan kapal Blok M. Kapal Blok M. Itu kan juga terkenal tawurannya tuh, ya kan? Nah, gimana Masih, lu Pak. menghadapi situasi yang lebih itu kan lebih gila Awalnya lagi. juga Ya? saya nggak tahu itu sekolah juga punya basis banyak. Hmm. Nggak tahu juga itu kapal Blok M. Saya kan bukan orang sini. Sejarah kapal itu bagaimana, kapal Blok M bagaimana. Tapi yang pasti anak STM tuh asik-asik. Jiwa saya banget gitu. Gitu Dia loh. memang apa namanya? Gue ada beberapa kenalan dulu zaman gue kuliah, zaman gue SMA tuh. Mm-mm. Walaupun gue sekolah di timur, tapi gue bergaul dengan mereka juga. Ya. Anak-anak STM penerbangan saat itu di tahun 87 tuh. Nah, kebetulan rasa Iya. solidaritas mereka Ya, memang Sudirman sama penerbangan itu Masih rasa saudara, katanya. solidaritas para anak-anak STM betul. perlu diajakin jemput. Ini kebetulan kita kedatangan kopi. Aduh. Alhamdulillah. Makasih Bang Jainul. Bang Jainul, terima kasih banyak. Udah dapat kopi kah? Belum. Kenapa? Ada saya tadi, aku mau cerita dulu ya. Jangan main kita dulu. Kita lagi ngobrol dulu. Sini Bang, Bang. Sini kita gabung. Sini, Bang. Gabung. Inilah. Duduk situ, duduk. Sini aja nih, sini. Oke. Nah, ini Dapat kopi nih ya. sebentar ya. Kita atur dulu.
Enggak ini. Dapat deh. Dapat. Nah, boleh dapat. Beragam manis di sini ada nih. Ya di sini nih. Iya, iya. Ah. Oke. Lanjut. Nah, kita lanjut sana dikit lah. Jadi kita kedatangan tamu lagi. Ini Bang Jainul. Bang Jainul ini kita potong dulu ya. Potong. Nah, Bang Jainul ini salah satu sebenarnya seniman Melayu juga yang berangkat dari lagu-lagu Melayu. Nah, beliau juga membuat lagu-lagu dangdut juga yang kekinian seperti itu. Nah, nanti kita tanya ke beliau. Tapi sementara kita balik lagi ke Bang Ade nih. Nah, terus Tos dulu ah. oh ya, tos dulu. Terus gimana menghadapi anak-anak STM itu? Ada kiat-kiat tertentu nggak dalam mengajar di Ada. sekolah-sekolah seperti itu? Ada. Jadi gini anak STM itu jangan dikerasin. Percaya deh sama saya, jangan pernah dikerasin. Jadi nggak boleh Nggak bisa. Boleh ngelarang, jangan. tegas ya, Dibilang tegas juga nggak tegas banget, harus lembut. fleksibel ya. Fleksibel. Jangan tawuran dia besok, percaya sama saya. Suruh tawuran malah nggak tawuran, Mas. Iya kan, bener nggak? Enggak juga. Jadi gini. Jadi mereka itu yang dilakukannya di luar sana bakal kebawa di sekolah, di dalam sekolah. Terus gimana caranya supaya di luar sana agak tercegah? Dari mana kita bangun? Dari sekolah ini, karena kita tahunya mereka kan di sekolah. Nggak mungkin di rumah, di luar sana kita nggak tahu. Kita tahunya di sekolah. Kita senangin dulu ini. Yang di sekolah ini tadi, ini anak-anaknya kita senangin dulu. Anggap kita dukung dia. Saya nggak pernah melarang kalian tawuran. Saya nggak pernah melarang. Tapi jangan pernah kalian bawa sifat jelek kalian itu ke sekolah ini. Gitu. Jangan pernah dibawa. Kalian ngerokok di luar sana, jangan kalian Merokok di masuk di sekolah gitu. Saya nggak ngelarang. Kamu mau ngapain nggak apa-apa gitu. Saya dukung kamu. Asal jangan narkoba, saya bilang kan. Nah, guru itu dibilang berhasil kalau dia bisa menguasai kelas. Betul. Itu betul. Dia bisa menguasai kelas. Kelasnya nggak bisa dikuasai. Dia ngomong apa aja nggak akan bisa itu. Berarti itu masuk. gagal. Sebagai Percaya sama saya, kebanyakan guru itu nggak tahu juga. Dia merasa aku nih bakal nyampe nih ke anak-anak nih omongan. Nggak kalau untuk di STM itu susah, belum tentu. Ya, sulit lah. Jadi kita berbaur langsung gini ini anak-anak nih kita. Udah gini aja. Nah, berarti gue bisa ngambil kesimpulan bahwa dalam menghadapi murid-murid seperti STM itu atau anak-anak yang memang udah itu kan remaja ya. Remaja yang masih gejolaknya, rasanya tuh masih wah yang paling hebat lah ya kan. Paling jangan disenggol deh gitu. Jadi kita harus bisa masuk ke dunianya. Iya, kan? harus masuk ke dunianya, benar. Dia. Apa keluh kesah dia, keresahan dia. Iya. Mungkin dia menghadapi persoalan di rumah. Hal yang sepele aja nih. Kita lihat satu anak lagi murung. Itu sepele banget. Kita lewat aja, nggak usah kita urusin tuh anak. Nggak ada masalah kan? Iya betul. Tapi kita singgah dulu. Iya. Mau jalan tadi. kita singgah dulu. Kita tanya. Kalau mau cerita. Kalau nggak mau cerita ya udah, saya bisa apa? Berarti kita harus punya empati terhadap mereka dong. Kita masuk iya, dia butuh perhatian. Anak-anak segini tuh butuh perhatian. Itu mungkin buat teman-teman khususnya yang Pasti. mengajar di sekolah, mau di SD, SMP atau SMA ataupun yang menjadi dosen, mungkin ini satu pelajaran juga yang mungkin rekan-rekan semua udah tahu sebenarnya, tapi kan dalam menjalani proses itu nggak segampang semua yang diomongkan gitu. Iya. Ngurus anak sekolah itu nggak gampang. Makanya punya teknik dan kiat-kiat tersendiri ya. Bagaimana kita berusaha untuk masuk ke dunia mereka. Ke jiwa mereka ya kan. Masuk ke dunia mereka dalam hal bahasa, dalam hal tingkah lakunya gitu. Sikap ya. Sikap kita itu nggak bisa ketat. Iya, kita nggak bisa. lu mentang-mentang gue guru, bisa arogan gitu kan? Begini nih. Siapa lu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kan gue yang bayar lu kan gitu ya kan? Sesekali kasih cairkan suasana gitu. Kita nyaru ke mereka.
nggak apa-apa itu nggak menjatuhkan harga diri kita Benar, sebagai benar, seorang guru, nggak akan. Nah setelah udah kita lakuin semua itu, saya percaya itu anak-anak besok udah ditunggu kita sama mereka. Oh, benar-benar. Percaya, saya sudah ngalamin itu di mana-mana. Berarti ya itu salah satu contoh Ya. contoh ya untuk teman-teman yang mengajar ya, khususnya mengajar di sekolah. Itu saya ya, itu saya. Kiat-kiat itulah yang mungkin bisa ya kita, kalau baiknya haruslah kita ambil, tapi kalau yang buruk kita tinggalkan seperti itu. Tapi paling tidak dalam konteks ini mengajar di sekolah, kita harus bisa mendalami jiwa si murid itu sendiri. Walaupun ini Bang Jainul ini juga dikenal banyak mengajar marawis ya, atau qasidah seperti itu ya. Itu udah cukup lama juga ya Bang Jainul ya. Sebenarnya saya lebih fokusnya kepada ini Wan Pebi, ya kan Mas Bang Ade. Ya. Apa ya, kalau cempedak dikatakan cempedak tidaklah dia berbuah nangka. Asli. Walaupun ilmu kita tidaklah banyak, tetapi jalan ada sedikit ada. Gitu. Berat. Burung kenari terbang tinggi hinggap di pohon cemara. Kalau Bang Jainul sudah kesini, sudilah kiranya memberikan petua-petuanya. Ada. Jadi dalam ilmu qasidah tadi atau dalam ilmu marawis tadi kan pasti ada teknik-teknik, atau jadi ada makom-makomnya yang memang harus dipelajari kan. Betul. Itu kira-kira ada berapa makom yang harus kita kuasai untuk mendalami qasidah atau marawis itu sendiri? Gini Wan Pebi, Adek, perlu saya sampaikan berdasarkan kan itu kan ada penelitian Marco Polo. Nanti ada terus sebenarnya. Kesimpulannya seluruh yang ada kegiatan musik yang berbunyi marawis, hadroh, gambus, termasuk dangdut, pop juga sebenarnya ada, itu semuanya bagian daripada, termasuk lagu Melayu ya, terbagi itu adalah bagian dari qasidah. Cuman persoalannya para pakar kita, orang-orang tua kita dulu yang memang benar-benar yang memahami tentang makam-makam lagu itu tidak kurang diminati generasi ya. Apalagi Karena melihat tampilan ya. Bisa jadi seperti itu. Karena dianggap qasidah mungkin ortodok atau terlalu agamis mungkin enggak? Ya, seperti boleh itu. jadi, tetapi kebutuhan masyarakat Indonesia kan bukan berdasarkan juga dengan mayoritas, tidak juga. Tapi mengenai orang suka bermusik itu kan atau kuping mereka itu kan selama itu liriknya enak, kata-katanya boleh dipelajari, dicerna, terus musiknya juga iramanya bagus, jadi kan itu tidak pengaruh banget tentang religi apa tidak. Salah satu contoh sekarang ini banyak orang berkiblat ke religi, Pencintanya sendiri. Tapi itu makam-makam dalam qasidah atau dalam marawis sendiri itu ada berapa jenjang? Ada berapa jenis makamnya? kalau itu cukup banyak sekali. Kalau kita jelaskan ini mungkin Nggak kayaknya sampai. 3 bulan ini nggak kelar. Nggak, paling tidak ambil intisarinya lah ya kan. Biar teman-teman di rumah yang menonton paling tidak dapat sedikit ilmunya gitu. Paling tidak paham. Kembali juga Wan Pebi, 2-3 kucing berlari tidak sama dengan anak merpati. Ilmu usahanya ibarat padi yang belum berisi. Jadi susah saya untuk menggambarkan, karena saya mohon maaf juga para tokoh-tokoh yang memang qasidah ini, saya takut mereka juga nanti kan terlalu melangkah yang kurang baik, bagi mereka juga banyak Ya paling nggak garis besarnya lah. Yang saya tahu ketika saya belajar dulu kan yang tradisi banget ya. Memang qasidah ini kalau dulu kan kita kayak majelis gitu, duduk ngaji, belajar gitu kan, membaca syair itu gitu. Oh lagunya lagu ini ya gitu. Nah kebetulan sebenarnya Mas Pebi ini adalah saya kan memang fokusnya memang katakanlah kayak sedikit pelatih vokal untuk tradisi ya. Vokal tradisi memang saya sepakatnya spesialis lah boleh dikatakan gitu. Melayu lah ya. Iya, Melayu, dan termasuk Melayu kuno gitu. Nanti suatu saat mungkin saya akan sampaikan dalam pertemuan berikutnya gitu. Nah, jadi berbicara tentang kembali qasidah tadi, bahwa makam-makam lagu itu seperti banyak musisi-musisi kita, seniman itu mereka belum banyak tahu ya. Mungkin ada sebagian juga tahu gitu. Nah, ini perlu disampaikan juga. Sebenarnya kalau kita bawa lagu misal kata itu kan kalau Melayu, yang saya tahu Melayu itu kayak lagu Hijaz, itu banyak yang pakai lagu Hijaz sebenarnya. Salah satu contoh ritmenya
itu adalah Japin. Itu pasti sudah Hijaz. Saud Hijaz. Apakah dia betul Yaman Hijaz, Hijaz dari apa gitu, pokoknya Hijaz Masri apa Makawi seperti itu. Mungkin bisa kasih contohnya? Contohnya itu ya, tapi tak semua dua. Apa burung-burung kenari tadi kan, kalau pantun kenari kan gitar. Pakai gitar ya? kali. Pak enggak, kalau pantun kenari itu kayak kenari tadi kan tidak seindah burung kenari cerita betul. kita burung bernyanyi kan gitu kan gitu. Tapi kan kita coba pakai Coba gitar gimana ya? dulu. Kita Coba coba dulu nanti ya. coba ada Saya juga coba pengen tahu. Iya kita iramanya itu seperti apa kalau dimasukkan ke nada gitu. Ya, benar. Boleh. Kita coba membawakan tempo Japin kayak Japin pokoknya Japin ya, mau Japin Naam Sidi dia apakah Japin Kasih dan Budi. Coba Japin. Yang sudah Tahu Japin booming ya. Lagu Japin ya. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah, papan di Jawa dibelah-belah. Nah, sampai di sini dulu sebagai. Nah, itu lah ya. Nah, iya. Jadi Kalau itu masuknya ke Sedap ya? Masuk itu Hijaz. Hijaz. Udah pasti. Insya Allah Hijaz. Walaupun iramanya sederhana, tapi justru yang sederhana itu yang bisa menyentuh. Coba sekali lagi, Bang. Nah kalau coba dimelodikan, ting 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 ting, nah seperti itu. Itulah salah satu Hijaz itu. Cuma nah Hijaz ini kan saya juga kadang mungkin keliru kali ya menilai bahwasanya Hijaz ini memang benar. Tapi kayaknya Hijaz ini berasal dari Al-Quran. Itu ya. Berarti sama dengan Kalau Hijaz Al-Quran ini dia kan ada versi-versi ya, dia versi biasanya itu. Ya. Kalau lagu rasnya versi, rosnya versi gitu. Nah, kalau di Al-Quran lagunya itu nama ada sama gitu, kayak lagu Ros, kayak lagu Shika, Hijaz, tapi irama beda. Malah kalau untuk Al-Quran kalau tidak salah saya itu sekitar 8 lagu ya, baik dari bayati pembuka maupun koplah terakhir, ya kan? 8. Kemudian kalau qasidah ini banyak sekali. Ada Husain, ada Rakbi, ada Ras, ada Yaman Hijaz, ada Ras Mawar, Ras Makawi, Ras Masri gitu. Itu banyak sekali. Dan kalau musisi ini Ternyata nggak sembarangan aja main. makanya nih apa namanya? bahkan lagu duka juga ada, manjaka juga ada. Lagu duka. Lagu Arab juga ada. Kalau lagu Arab tuh sudah bukan lagi kusam ya, memang sudah habis. Sudah nggak ada. Udah langka. Untuk lah di ya. daerah sendiri juga nggak. Sudah Untuk langka di- ya. Apalagi yang kita kota besar Jakarta ini udah nggak ada. Jadi itulah salah satu apa namanya intisari dari ilmu-ilmu qasidah tadi ya. Iya. Dan marawis. Nah, salah satu contoh ya, Wan Febi. Mm-mm. Ketika saya mengajarkan anak murid saya itu senandung, khusus dari Sumatera Utara ya kan, ikonnya Melayu di Sumatera Utara itu. Jadi dulu tuh memang zamannya kuno itu memang paganis, orang belum tahu lagi belum menyembah Allah, kan belum ada Islam masuk lah istilahnya, belum nyambut Islam ataupun agama yang lain. Nah, jadi hanya animisme suatu kepercayaan tadi mereka yang berbentuk mantra. Nah ketika Islam masuk baru syairnya itu liriknya dirubah ya. Jadi yang tadinya nggak pantun jadi pantun. Nah, dan penuh makna, ada penyampaian Iya, kan dan gitu. lebih maknanya ke nasihat. Nasihat ya. Atau Berarti pantun itu sendiri adalah sebuah akulturasi budaya dari Arab ya? tidak, Oh enggak? bukan. Malah bukan ya? Bukan. Itu memang adat tradisi adanya sudah dari dulu seperti itu gitu, bukan ada dari pengaruh dari barat atau Arab itu. Karena ini awalnya kan memang betul-betul kuno kan. Kalau Sinandung ini kan memang apa ya? Dia memang kuno dari zaman paganis. Gitu Sebelum ya? Islam masuk. Jadi dulu kan bentuk tadi sampaikan mantra berbentuk mantra. Kalau itu kan sakral ya untuk ritual kan konsepnya. Jadi kalau sekarang ini karena Islam masuk, jadi berubah dari irama yang tadi pasti jadi apa? Lirik yang tadi itu sudah menjadi pantun. Bisa kasih contoh untuk apa namanya kayak mantra-mantra seperti apa? Kalau mantra mungkin ya saya mungkin Contoh Sedikit aja. Kalau dulu ya orang tua kita mengajarkan ya,
Saya ingat banget waktu saya kecil dulu itu kalau kayak ibaratnya itu kan kalau pelet sini kan gitu kan. Kalau zaman-zaman sekarang ini kan udah nggak percaya banget lagi. Dulu kalau istilahnya orang yang bisa apa gitu kan kayak gini lah, hai alis rancang ali anak berhima bertandang malam tulangku jadi besi, karena masuknya Islam. Jadi kalau ini tadi kan tidak ada berkat la ilaha illallah, sekarang berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di situ sudah Islam masuk. Nah, Sinandung peradabannya waktu itu bergeserannya berubah, masuk Islam masuk itu berubah jadi pantun, dan pantunnya pantun nasihat. Kayak salah satu contoh asam kandis asam lelugur kan, pernah dengar kan? Pasti lah, nggak gitu. Ketika asam seriang-riang menangis mayat di pintu kubur, ketika badan tidak sembahyang kan. Dan itulah, itu jadi pantun nasihat. Oh itu ini akulturasi lari ke Iya, situ ya. beda dengan Setelah mantra masuk tadi. Islam Kalau mantra tadi, tadi ujung tuh endingnya tuh tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berkat. Nah, kalau ini karena udah sudah menyatu ke dalam ke Islam. jadi pantunnya itu udah masuk mengena kan, nggak perlu pakai la ilaha illallah tadi kan gitu. Itu. Sama kayak senandung gitu lah. Maksud saya sama kayak senandung. Senandung itu diciptakannya bukan karena ada niat si pembuat tadi yang ciptakan senandung, enggak. Dulunya kalau orang nangis aja jadi senandung gitu. Ratapan kematian jadi Iya, itu memang kalau itu lebih di kembali ke tradisinya. Tadi itu kayak kalau dulu kan bisa memanggil Tuhan apa roh gitu ya. Kemudian angin hujan gitu. Setiap ritual, yang dilakukan itu ada senandungnya. Dan ritualnya kayak sampai perkawinan. Perkawinan. Kematian seperti itu. Oke. Berarti kesimpulan. Jadi masuk Islam sudah berbeda. Berarti gitu. kesimpulannya adalah sebenarnya dari makom hadrah tadi berkembang dan bersatu menjadi sebuah budaya Melayu. Akhirnya timbullah bahasa-bahasa pantun tadi. Berdasarkan makom dari qasidah tadi kita coba ubah selawat. Nah, Salawat ya tapi dengan gaya kita sendiri ya. Iya. Basis tetap lagu Hijaz. Iya. Tapi tetap salawat. Basisnya Hijaz berarti kan. Ada sedikit menyinggung Hijaz memang nanti itu. Makomnya Hijaz berarti. Iya. Yang kita maksud ini memang ya apa namanya? Syair ya, irama ya. Syair, ya. Lirik ya, bukan irama, lirik. Nah, lirik ini sebenarnya di qasidah mau kita lakukan lagu apa aja bisa berubah. Pindah, tapi syair atau liriknya tetap sama. Ya. Itu. Lagu mau 100 mau lagu. Ya tetap syair kan tetap. Melodinya. Iya, melodi ramanya tadi yang dinamakan majaz tadi kan. Oke. Kita ngambil Hijaz kita colok satu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat an fatayya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Kira-kira gitulah ya, kira-kira begitu ya. Nah kalau di Melayu Wan Pegi ada yang kadang ya mungkin lupa kali ya, mungkin belum tahu. Kayak lagu apa tuh ya? Kalau persembahan tuh apa tuh ya? Makan sirih. Sekapur sirih. Makan sirih. Pernah dengar kan kalau artis-artis membawakan lagu makan sirih berpinang tidak kan gitu kan. Lambanglah adat pusaka Melayu kan gitu. Nah, kira-kira ini lagu apa sebenarnya sebetulnya kalau coba dipikir? Makam lagunya apa kalau pernah dengar kan gitu? Kan jarang terdengar nih, orang nggak. Iya betul. Musisi kita ini sangat boleh dikatakan sebagian besar awam gitu tentang makam. Ya itu tadi tradisi sah-sah aja kalau saya bilang. Tapi ini kalau berdasarkan makom tadi, itu pasti kan ada sanatnya ibaratnya, ada dasarnya. Kalau memang seorang seniman itu mengerti itu. Kalau yang nggak mengerti itu juga dia menyanyikan lagu itu, tapi kan dia nggak tahu juga. Iya, nggak tahu. Permasalahannya ini maksudnya gini, Mas Feby. Ya kita kan inilah kesempatan kita mau belajar bersama-sama. Iya. Masalah gini, apa namanya? Seorang pengkarya atau pencipta karya kayak lagu Makan Sirih tersebut, pasti dia udah tahu maknanya, udah tahu makomnya dari mana. Dia menyuguhkan itu nggak mungkin nol kan? Iya, otomatis dong. Karena kan itu dia
membuat juga dari hati kan seperti Maaf, itu. maaf. Musisi Melayu kita khusus lagu Melayu ya, Hmm. belum tentu menguasai qasidah. Sorry. Ya, Belum tentu. pasti, Belum tentu. pasti belum tentu. Padahal asal lagu itu tadi kembali kan qasidah. Mm-mm. Kan qasidah. Ya. Berpinang Asalnya kan dari lagu qasidah tadi kan. Mm-mm. Jadi kalau kita katakan bahwa musisi itu tahu, ya mungkin mereka sudah bisa menjelaskan kalau ini oh gini. Ya itulah kita harus maksud saya itu harus kita mau pelajari bersama-sama ketika memang ini sudah merupakan qasidahnya itu memang sudah hampir terlupakan. Ya, betul. Oke. Berarti kesimpulannya adalah di mana tradisi itu mempunyai akarnya sendiri, cuma berakulturasi dengan budaya-budaya serapan dari Arab maupun dari Cina, dari Portugis untuk Melayu sendiri ya kan, seperti itu. Jadi ya mungkin perkembangan di era sekarang ini mungkin lebih berkembang lagi karena banyak Seiring dengan teknologi jadi banyaknya masuk kemampuan budaya-budaya orang, lain juga. budaya lain juga, kemampuan orang berpikir secara kreatif juga bisa menciptakan ruang yang berbeda lagi. Paling tidak secara ilmu kesenian ya sah-sah aja mau dibuat seperti apa, karena seni itu adalah universal kan, Ya, seperti itu. asal nggak melanggar aja. Asal tidak melanggar aturan yang Yang udah baku. yang udah baku. Jadi buat teman-teman, sekali lagi obrolan malam ini ada flashback cerita pribadi masing-masing. Sama Juga belajar ada ilmu-ilmu yang kita dapat juga. Jadi jangan lupa tetap saksikan ngobrol bareng seniman selanjutnya dengan para seniman-seniman tanah air Nusantara Indonesia. Sampai jumpa.